阿弥陀佛，我的声音 OK 哈。阿弥陀佛，各位尊敬的上师、教授师、法师、讲师、助教，还有各位莲花童子们，大家早安、午安、晚安，大家吉祥！欢迎大家来到真佛网络大学第4门课程真佛密法的云端教室。不知不觉呢，这个课程已经马上要进入尾声了。今天呢是课程的倒数第2节课，还有1节课真佛密法的课程就圆满完成。相信呢，通过这1年来的学习和实修，大家一定是进步很多，收获满满。大家说是吗？好，还有几分钟，我们的课程马上就要开始，请大家准备好你的笔和笔记。 Selamat malam kepada semua peserta yang telah bergabung dengan kelas Dharma Universitas Chenfo. Pada malam ini kita memasuki materi ke-5, 8 dan sudah hampir memasuki penghujung dari semua materi pelajaran kita. Untuk yang telah bergabung, diharapkan dapat membuka kamera Anda dan mengganti nama Anda. Dan sebentar lagi kita juga akan bergabung dengan Acarya Shilin sebagai pengajar kita. Dan materi kita disajikan dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk materi kita ini juga disajikan dapat diikuti melalui YouTube dan juga Facebook. Dan di YouTube juga kita semua dapat mengikuti kembali tayangan ulang, rekaman ulang dari materi sebelumnya.
Dalam minggu ini telah diumumkan sebuah pemberitahuan yang penting. Yang pertama, bahwa materi kelas Dharma akan selesai pada tanggal 17 November. Lalu tanggal 24 November adalah batas waktu pengumpulan tugas. Yaitu ada 6 tugas yang perlu dikerjakan. Yaitu 6 karya tulis yang berisikan tentang apa yang telah Anda terima. Apa pesan dan kesan Anda selama mengikuti setiap materi, jadi boleh memilih. Boleh juga, dan semua ini juga dirangkum di dalam video berdurasi 5 menit. Lalu pada saat ujian, tanggal 1 Desember, video yang diujikan boleh berupa perolehan yang kita dapat melalui kelas-kelas Dharma di Universitas Chanfo yang durasinya 5 menit, atau video tentang karya tulis mula Carya Liansheng, Mi Jiao Da Guanghua, atau Zhi Hui De Guanghuan. Jadi dari 2 buku itu boleh memilih salah satu. Dan penilaian akan diberikan pada tanggal 8 Desember. Jadi pada tanggal 24 November tugas dikumpulkan. Lalu kalian sebaiknya mulai berlatih untuk ujian. Karena ujiannya pada tanggal 1 Desember pukul 7 waktu Indonesia Barat, jadwalnya ujian. Dan 8 Desember pukul 7 malam adalah waktunya penilaian. Dengan kata lain, materi kelas Dharma kita akan usai satu kurikulum ini. Persyaratan untuk mengikuti ujian adalah, pertama, mengumpulkan 6 karya tulis berupa 6 esai berupa perolehan yang Anda dapat selama mengikuti kurikulum kelas Dharma Universitas Chanfo ini. Dan juga video tentang perolehan Anda itu dalam tayangan selama 5 menit. Lalu ada juga kelas praktek, yaitu video selama 10 sampai 20 menit berupa materi, berupa praktik sadhana Anda. Ini akan mendapatkan 1 poin. Lalu apabila Anda mengikuti kelas wirya dan setiap hari menyelesaikan PR Anda, maka Anda akan mendapatkan 1 poin juga. Penilaian untuk PR atau tugas ini adalah 80% ke atas. Pada saat bervisualisasi, pada saat merekam video selama 10 sampai 20 menit, boleh merapalkan apa saja PR yang biasa Anda lakukan. Lalu, untuk mudra harus terlihat dengan jelas. Visualisasi cukup dijelaskan saja bagaimana caranya bervisualisasi. Apabila ada hal yang tidak dipahami, boleh bertanya kepada para mentor. Untuk Indonesia, mentornya adalah Wira Jiangshi. Dan sekarang kelas kita akan dimulai. Mari kita sambut Acarya Seleni sebagai pengajar kita.
Marilah kita semua beranjali menghaturkan sembah puja kepada Mula Carya Lensha, kepada para guru silsilah Chan Focong, para Buddha Bodhisattva, Dharma Pala, Wajra, dan Dewa di angkasa yang telah memberkati kita supaya kelas kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua memperoleh manfaat yang mendalam. Marilah membentuk mudra Padma Kumara dan berapal mantra. Om Kululin Shan Siti Hom, 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 Om Kululin Shan Siti Hom. Amitofo yang terhormat Ketua TBF Acarya Lianhua Chengchu, Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lianhe, Ketua Divisi Humas Acarya Lianjia, kepada Acarya pengajar kita Acarya Lianyi, kepada para acarya Dharma Carya, biksu-biksuni, pandita Dharma Duta, pandita Lokapala Seraya, serta para Padma Kumara yang telah bergabung di Zoom, Facebook, dan YouTube. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Amitofo Sarwa Manggala. Hari ini adalah materi kita Sadhana Tantra Chen Fo, bab 5, penekunan dan pengamalan Sadhana Tantra Chen Fo. Bagian 8, menekuni sadhana dan melatih batin. Minggu lalu materi kita adalah menghormati guru, menghargai dharma, dan tekun bawana. Dan kita juga memahami bahwa dalam tantra harus tekun berbawana, setiap hari bersadana 1 kali. Dan hari ini topik kita adalah menekuni sadhana dan melatih batin supaya kita semakin paham bagaimana sebaiknya kita itu melakukan pelatihan diri. Marilah kita segera menyambut acarya pengajar kita, Acarya Lianyi, untuk menyampaikan materi yang sangat menarik ini. Pertama-tama marilah kita beranjali menghaturkan sembah puja kepada Mula Carya Lensha, kepada para guru silsilah Chan Focong, kepada para Buddha Bodhisattva Dharma Pala Wajra Dewa di altar mandala. Yang terhormat Ketua TBF Acarya Lianhua Chengchu, Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lianhe, Ketua Divisi Humas Acarya Lianjia, kepada Acarya Lianfei, para Acarya Dharma Carya, Biksu-Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Lokapala Seraya, serta para peserta sekalian, kepada para penerjemah, selamat malam. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Sadhana Tantra Chen Fo, bab 5, penekunan dan pengamalan Sadhana Tantra Chen Fo, bagian ke-8, menekuni sadhana dan melatih batin. Soal pertama, apakah hal terpenting dalam Tantrayana? Ada yang sudah menjawab? Yang terpenting adalah Mula Carya. Ya, jawaban yang betul adalah Mula Carya. Soal kedua, dalam sila Tantrayana, mencela Mula Carya berarti mencela siapa? Jawabannya semua benar. Ada yang menuliskan segenap tata gata, ada yang menuliskan Buddha, semuanya betul. Soal ketiga, Buddha Dharma dibagi menjadi teori dan praktik. Tantrayana mengutamakan apa?
Saya melihat apakah ada yang salah menjawab, tetapi semuanya menjawab dengan benar, yaitu praktik. Sekarang kita memasuki bagian prakata. Ada yang menjawab, Tantrayana mengutamakan hormati guru, hargai dharma, dan tekun bawana, itu juga boleh. Prakata, seorang sadaka mesti melatih batin, menekuni sadhana, dan melatih batin, itulah Buddha. Saya ingat di Jepang ada sebuah kisah. Di Jepang ada seorang guru Zen yang bernama Dogen. Ia pergi ke Tiongkok mempelajari Zen, lalu ia kembali ke Jepang setelah mencapai keberhasilan. Dan ia merintis sekte Zen di Jepang. Ia bernama Guru Zen Dogen. Ada yang bertanya kepadanya, saat Anda pergi ke Tiongkok mempelajari Dharma selama bertahun-tahun, apa yang Anda peroleh? Dogen menjawab dengan sederhana, saya tidak mendapatkan apa-apa. Hanya satu saja yang saya pelajari, yaitu hati yang lembut. Sebenarnya inilah justru poin utamanya. Sesungguhnya sadhana itu harus bisa melatih hati yang lembut. Apa itu hati yang lembut? Hati yang lembut itu bermakna hati yang penuh maitri dan karuna, welas asih, dan juga bermakna buddhata. Saat batin kita sungguh-sungguh memiliki welas asih dan kelembutan, maka itu ibarat air. Menggunakan air sebagai perumpamaan merupakan yang paling tepat, karena air itu paling tidak egois. Ia bisa berbentuk bulat, bisa berbentuk persegi, bentuk apapun ia bisa. Wadah apapun yang Anda berikan, ia akan mengikutinya. Ini menunjukkan bahwa seorang sadaka sejati yang memiliki batin yang lembut, memiliki hati yang lembut, yang bisa mengayomi semuanya. Inilah yang diajarkan oleh Guru Zen Dogen, yaitu hati yang welas asih. Jadi air merupakan energi pendorong yang sangat kuat. Juga air itu juga mengalirnya ke bawah. Jadi itu menunjukkan hati yang rendah hati, tidak sombong. Lao Tzu juga pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana bisa mencapai tao atau keberhasilan? Jawabnya adalah amatilah air. Jadi jika Anda memahami bagaimana sifat air, maka Anda akan paham. Itulah sebabnya mengapa kita harus mempelajari dan mengamati bagaimana sifat air. Air itu merupakan sesuatu yang perlu diteladani oleh kita sebagai sadaka. Menekuni sadhana tanpa melatih batin itulah mara. Kedua hal ini sangat penting. Jadi jika hanya tahu bersadhana tanpa melatih batin, pasti akan banyak sekali penampakan yang tidak baik. Contohnya misalnya orang yang sudah bersadhana lama, tetapi emosinya sangat jelek, sangat mudah marah, sifat iri hatinya sangat tinggi, ia juga mudah kesal, batinnya sempit, itu berarti dia hanya melatih sadhana dan tidak melatih batinnya. Saya suka sekali sebuah kisah yang akan saya ceritakan ini. Kisah ini bisa menggambarkan bagaimana seorang sadaka seharusnya. Mungkin ada yang sudah pernah mendengarnya. Ada seorang sadaka yang berlatih menyepi di atas gunung. Suatu hari ia berniat untuk turun gunung
untuk menuntun insan, memberi manfaat bagi insan. Jadi ia ingin mengembangkan bodhicitta dan melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi insan. Dan saat itu ia tahu ada banyak orang tua yang setiap hari naik ke atas gunung untuk bersembayang dan mengaturkan sembah puja kepada Buddha. Jadi akhirnya ia pun turun ke gunung dan menggendong para orang tua untuk ke atas gunung. Suatu hari ia menggendong seorang nenek. Dan saat itu cuacanya panas. Dan ia harus menggendong nenek itu, tentu sangat susah ya. Sepanjang perjalanan, nenek itu bertanya, "Siapa nama Anda?" Dan ia menjawab, "Nama saya adalah Leng Hui." Leng Hui itu artinya abu dingin. Jadi ditanya, "Mengapa Anda dinamakan Leng Hui?" Katanya, "Dulu emosi saya, temperamen saya jelek. Dan guru saya memberi saya nama Dharma Leng Hui atau abu dingin supaya saya bisa tenang, bisa menjaga ketenangan batin." Setelah berjalan sekian lama, nenek itu kembali bertanya, "Siapa nama Anda?" Yang menjawab lagi, "Leng Hui." "Mengapa nama Anda Leng Hui?" Ia menjawab lagi, alasannya mengapa. Setelah berjalan sebentar kemudian, nenek itu kembali bertanya hal yang sama. Berjalan dan ia pun jawab hal yang sama. Kejadian itu terus berulang-ulang sepanjang perjalanan dan akhirnya Sadaka ini pun merasa tidak tahan. Dan ia berkata, "Nenek, apa Anda sadar saya sudah menggendong Anda dengan susah payah? Tapi Anda dari tadi bertanya hal yang sama yang sudah saya jawab dan Anda kembali bertanya lagi dan bertanya lagi." Tiba-tiba nenek itu pun menghilang dan muncullah Bodhisattva Avalokitesvara di angkasa yang berkata, "Leng Hui atau abu dingin, batin Anda belum dingin. Nama Anda abu dingin, tapi Anda batinnya belum dingin. Jadi bersadanalah lagi 20 tahun lagi." Jadi kita harus senantiasa mengamati batin kita, melatih batin kita. Kita harus bisa merubah semua sifat-sifat jelek dan kebiasaan jelek kita. Pada saat Anda berjumpa dengan orang lain, ada kemungkinan semua orang itu juga sedang menguji kita. Jadi pada saat ada orang yang mempersulit kita, bisa saja ia sedang menguji kita. Jika kita bisa mengingat hal ini, maka kita akan bisa mengatasinya dengan baik. Jadi saat berjumpa dengan nidana atau jodoh yang tidak baik, kondisi yang tidak baik, senantiasa berpikiran bahwa mungkin saja orang ini adalah Bodhisattva Avalokitesvara yang menjelma untuk menguji kita. Jadi kita jangan sampai emosi dan harus tetap tenang. Dan saat itu kita pun akan sadar bahwa dalam melatih diri, kita harus senantiasa mengamati batin kita, mengendalikan batin kita. Jadi Anda boleh menganggap semua kondisi yang tidak baik itu sebagai ujian dari Bodhisattva Avalokitesvara untuk melatih batin kita, maka kita akan bisa mengatasinya dengan baik. Jadi seorang sadaka harus bisa menjaga batinnya supaya tetap tenang. Menekuni sadhana dan melatih batin. Dharma desana dari Dharma Raja Linsen. Bawana dalam Tantrayana mengandalkan sadhana. Jadi sadhana tantra merupakan metode praktis atau upaya kausalya yang digunakan untuk bisa menangani pikiran hayal kita supaya bisa kembali jadi pikiran benar. Jadi pikiran yang hayal, yang pikiran melenceng itu harus bisa ditransformasi menjadi pikiran benar. Itulah gunanya sadhana. Ada sebuah kisah. Ada dua kakak adik yang naik sebuah bus
yang penuh dengan penumpang dan melewati pegunungan. Saat di tengah perjalanan, mereka pun turun dari bus. Setelah turun, bus itu kembali melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, sebuah batu besar longsor, dan menimpa bus itu. Akibatnya, semua penumpang meninggal. Sang adik melihat kejadian itu dan berkata, "Untung sekali kita sudah turun dari bus ini." Sedangkan kakaknya berkata, "Seandainya kita tidak turun dari bus, pasti akan lebih baik." Jadi coba kalian pikirkan, mana yang merupakan pikiran benar? Mana yang pikiran hayal di antara kakak adik ini? Apakah ada yang menjawabnya di kolom chat? Cara berpikir sang kakak merupakan pikiran benar atau pikiran hayal? Ada yang menjawab bahwa pikiran kakaknya adalah pikiran benar. Tetapi sesungguhnya kakak adik ini keduanya tidak berpikiran benar. Mereka semuanya adalah pikiran hayal. Mengapa demikian? Karena kejadian itu telah terjadi. Jika sesuatu telah terjadi dan Anda berkata seandainya, itu berarti adalah pikiran hayal, bukan lagi pikiran benar. Mengapa demikian? Kejadian itu sudah terjadi. Anda tidak akan bisa mengubahnya. Bisa jadi setelah Anda turun dari bus, tidak ada batu yang longsor. Bisa jadi saat Anda di bus, tetap ada batu yang longsor. Jadi tidak ada yang tahu. Jadi pikiran benar. Pikiran benar adalah anicca atau ketidakkekalan. Tetapi jika Anda masih mengingat masa lampau, mempermasalahkannya, itu berarti pikiran hayal, bukan pikiran benar. Jika kita memahami anicca atau ketidakkekalan, maka kita akan bisa menghadapi segala hal dengan batin yang tenang, yang seimbang. Apapun yang telah terjadi, itu merupakan bentuk ketidakkekalan. Maka Anda akan bisa menghadapi semua hal dengan batin yang seimbang. Anda bisa menghadapinya, menerimanya, dan melepaskannya. Tidak melekati. Ada perbedaan antara bawana atau pelatihan diri dan sadhana. Bawana adalah melatih perilaku supaya sadaka mencapai batin yang selaras dengan alam semesta. Itulah bawana atau pelatihan diri. Jadi bisa selaras dengan alam semesta. Jadi bisa mengikuti kondisi alam. Kita tidak melekati apapun. Semuanya berjalan dengan alami, berubah dengan alami. Tidak ada yang dilekati. Sedangkan sadhana adalah penekunan bermacam-macam ritus tantrayana supaya sadaka dapat menyucikan perbuatan, ucapan, dan pikiran dan mencapai batin yang selaras dengan alam semesta yang suci dan sempurna. Oleh sebab itu, bawana dan sadhana sama-sama penting. Di angkasa itu yang paling suci, seperti cermin yang sangat jernih, yang sangat bening, dan tidak akan tercemar oleh kekotoran. Itulah tujuan kita bersadana, supaya bisa menyucikan perbuatan, ucapan, dan pikiran, supaya batin kita menjadi suci seperti cermin, seperti angkasa. Setiap sadaka Chenpo wajib menekuni sadhana dan melatih batin. Jadi dalam bersadana itu yang paling penting kita melatih batin kita. Karena semua sadhana, semua fenomena terbentuk oleh hati, oleh batin. Jadi dengan bersadana kita dapat menyucikan batin kita. Pada saat bersadana,
Sesungguhnya sadhana itu tidak ada yang baik, tidak ada yang tidak baik, dan pikiran yang benar itu akan mengarahkan. Jika pikiran melenceng, maka sadhana yang benar pun akan menjadi melenceng. Jadi sadhana itu sesungguhnya sangat tergantung pada batin manusia. Pada zaman dinasti Ming, ada seorang filsuf yang bernama Wang Yangming. Ia pergi bersama seorang teman, pergi berjalan-jalan. Lalu temannya bertanya, mengapa di atas tebing itu ada pohon yang berbunga indah, dan apa hubungannya dengan batin kita? Lalu Wang Yangming berkata, jika saat Anda tidak melihat bunga itu, sesungguhnya batin Anda dan bunga itu semuanya sama-sama suci. Tetapi saat Anda melihat bunga itu dan Anda memahami apa warna bunga itu, maka Anda akan mulai berpikir, warna apa bunganya, apa nama bunga itu, dan sebagainya. Berarti bunga itu ada di dalam batin Anda. Dan ia mengatakan sebuah kalimat, semua hal ada di dalam batin kita. Jadi batin kita kondisi batin kita seperti apa, maka dunia kita akan tampak seperti apa. Orang yang batinnya berbahagia, bersukacita, dunia pun akan tampak bercahaya. Orang yang merasakan penderitaan yang tidak berbahagia, maka dunia pun akan tampak seperti gelap gulita dan kelam. Menekuni sadhana dan melatih batin akan mencapai kebudaan. Menekuni sadhana tanpa melatih batin akan menjadi mara. Ini tadi sudah dijelaskan pada bagian awal. Buddha Dharma paling welas asih. Coba kita lihat peperangan di Israel sungguh di Palestina sungguh mengerikan. Jadi di antara dua agama itu, antara Israel dan Palestina, terjadi peperangan. Buddha Dharma mengajarkan welas asih, seperti yang di dalam sutra sutra Buddha mengatakan, kebencian tidak akan bisa memperbaiki semuanya. Hanya welas asih yang bisa menyelesaikan dendam. Jadi jika menyelesaikan dendam dengan pembalasan atau kebencian itu tidak akan usai. Hanya dengan welas asihlah dendam itu bisa selesai. Jadi dalam Buddha Dharma tidak ada peperangan, semuanya welas asih. Melatih batin sangatlah penting. Pemahaman ini sangat tepat. Menekuni sadhana mesti melatih batin. Jika hanya melatih batin tanpa menekuni sadhana, Anda tidak akan memahami buddhata. Ini poin pentingnya ada di sini. Jadi jika bersadhana, Anda baru bisa memahami batin Anda. Ada orang yang saat bersadhana, semua pikirannya sudah berkeliaran. Jadi batinnya belum bisa fokus. Jadi saat kita bersadhana, kita baru akan bisa memusatkan perhatian. Batin kita baru bisa fokus. Dan pada akhirnya akan timbul prajna atau kebijaksanaan. Jadi dengan sadhana membantu kita supaya bisa fokus dan membangkitkan prajna atau kebijaksanaan kita. Saat menekuni sadhana, sadhaka akan memahami buddhata. Buddhata ada dalam sadhana. Ini hampir sama dengan topik kita minggu lalu.
Jadi saat Anda bersadana, Anda baru bisa memahami batin Anda, karena batin itu tidak berwujud. Tetapi melalui sadhana, Anda akan bisa memahami batin Anda, memahami benak Anda, apakah benak Anda masih berkeliaran, apakah masih ada kerisauan, dan sebagainya. Lalu perlahan-lahan Anda akan bisa memusatkan perhatian Anda. Namun, jika Anda hanya menekuni sadhana tanpa memedulikan batin yang sejati, maka akan menjadi mara. Menekuni sadhana dan melatih batin akan dapat mencapai kebudaan. Hal ini sangatlah penting. Mula Acharya Lenshen juga senantiasa mengingatkan, melatih sadhana, menekuni sadhana harus dibarengi dengan melatih batin. Mempelajari Buddha Dharma berarti melatih batin. Batin maksudnya adalah pikiran, ucapan, dan perilaku dalam keseharian kita yang semuanya berasal dari pikiran. Jadi batin maksudnya adalah pikiran, ucapan, dan perilaku dalam keseharian berasal dari pikiran. Oleh sebab itu, pikiran bisa mempengaruhi keinginan dan perilaku kita. Di Korea ada seorang biksu, mahabiksu bernama Yen Xiao. Dan ia datang ke Tiongkok pada zaman dinasti Tang untuk mempelajari Buddha Dharma. Saat tiba di Tiongkok, ia beristirahat. Ia bersama dengan seorang biksu lainnya. Dan mereka merasa haus. Lalu mereka bangun untuk minum. Setelah itu mereka kembali tidur lagi. Hari kedua mereka baru melihat bahwa ternyata air yang mereka minum itu, ternyata di dalam air itu ada seonggok mayat. Tiba-tiba ia pun tercerahkan. Ia memahami bahwa jika ada batin, maka akan timbul pemikiran, persepsi. Jadi saat melihat jenazah, melihat bangkai itu, langsung berasa mual dan tidak berani lagi minum air itu. Tetapi jika tidak ada batin, maka air itu pun sama sucinya dengan air yang tidak ada jenazahnya, tidak ada mayatnya. Dan akhirnya ia pun berhenti untuk mencari Dharma. Ia kembali ke Korea dan ia pun menulis Sutra Awatamsaka. Dan poin penting dalam ajarannya adalah semua hal berasal dari batin. Melatih batin bermakna melatih pikiran benar, supaya sadaka berpedoman pada laku kebajikan. Jasmani dan rohani seimbang, batin bebas leluasa, tanpa terpengaruh kondisi luar, tidak melekati apapun, dengan sendirinya akan mencapai keberhasilan yang leluasa dan tidak goyah. Sang Buddha pernah berkata bahwa segala fenomena di luar batin mengalami proses terbentuk, menetap, rusak, dan sunya atau musnah. Sama sekali tidak ada pahalanya, tetapi batin Anda jika mengembangkan bodhicitta, maitri karuna, dan dilatih hingga menghasilkan daya samadhi dan memancarkan cahaya terang yang suci, maka disitulah pahala Anda. Jadi batin itulah yang dapat menghasilkan pahala yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, dalam bawana kita perlu melatih samadhi. Kita perlu berlatih hingga batin kita bisa tenang. Dalam dhyana berarti kondisi di luar tidak melekati rupa. Dan samadhi berarti dalam batin kita tenang, tidak galau. Di Singapura, Acarya Lienhe baru saja membahas tentang meditasi. Jadi kalian boleh mengikuti kelas Acarya Lienhe yang sangat bagus ini.
Hari ini saya baru tahu ada pengumuman tentang kelas itu. Sayang sekali tidak ada siaran langsungnya. Jadi kedua Acarya Lianhe dan Acarya Linja berada di Singapura dan besok juga masih ada kelas. Sayang sekali saya tidak bisa mengikutinya. Selanjutnya, kita kembali ke materi. Selain melatih tiada batin, batin sadaka, serta melatih tiada batin. Jadi batin sadaka harus seluas angkasa, sama halnya dengan kondisi tiada batin. Apapun kondisi, celaan, dan gosip yang dialami tidak akan mempengaruhi sadaka. Inilah kekuatan samadhi. Jadi tidak terpengaruh oleh kondisi apapun. Pada saat ini, sekali bermeditasi akan memasuki samadhi, maka sadhana pasti akan berhasil. Sadaka akan menyaksikan Buddhata dan itulah dhyana. Jadi pada saat Dharmakaya Anda pun keluar dan Anda pun akan tercerahkan. Pada saat Anda merasakan Anda memahami tiada yang diperoleh, maka secara alamiah Anda akan mencapai kebuddhaan, Anda akan tercerahkan. Pernah ada siswa yang bertanya kepada Dharma Raja Linseng, secara spesifik apa yang dilatih dalam bawana? Dharma Raja Linseng menjawab, bawana adalah melatih batin dan melatih kesadaran. Jadi batin, niat, kesadaran sesungguhnya itu hampir sama. Semua berasal dari hati, berasal dari batin. Jadi sesungguhnya hampir sama antara sin, i, dan she, atau hati, pikiran, kesadaran, semuanya mewakili batin kita. Para suciwan di masa lampau berkata bahwa batin adalah Buddha. Praktisi yogacara juga membahas kesadaran. Oleh sebab itu secara spesifik, penekunan Buddha Dharma bermakna melatih batin dan melatih kesadaran. Jadi ini semua merujuk pada kesadaran kedelapan kita atau kesadaran alaya kita. Kesadaran kedelapan atau alaya itu seperti sebuah gudang yang bisa menyimpan semua kesadaran, semua pengetahuan kita. Para suciwan di masa lampau berkata batin adalah Buddha. Jadi praktisi yogacara membahas kesadaran. Apa itu yogacara? Mereka adalah kelompok yang mengemukakan poin penting bahwa semua hal di luar batin terbentuk oleh kesadaran kita. Tidak ada wujud yang objektif. Yang ada semuanya terbentuk oleh kesadaran batin kita. Buddha Dharma bertujuan mengatur batin dan mengatur kesadaran. Dalam sadhana tantra, contohnya ada pada 9 langkah pernafasan Buddha. Meskipun saat itu kita sepertinya sedang mengatur pernafasan, tetapi sesungguhnya sedang kita atur adalah batin kita, karena batin dan nafas dan batin kita selaras. Jadi pada saat tahap inti sadhana, kita melakukan 9 langkah pernafasan Buddha. Sesungguhnya bukan hanya mengatur pernafasan, tetapi juga mengatur batin.
Poin penting 9 langkah pernafasan Buddha ada pada nafas yang lembut, pelan, dan panjang. Jika kita bisa melakukannya, maka berarti kita bisa mengatur batin kita dengan sangat baik. Dalam Mahayana, kesadaran batin itu apa? Sekte Sukawati menekankan pentingnya kesadaran batin saat menjelang wafat. Apabila kesadaran batin ada pada Buddha, maka dapat memasuki batin Buddha Amitabha. Buddha Amitabha akan datang menjemput Sadaka. Jadi apa yang terpenting bagi kita? Apakah pikiran kita senantiasa ada pada Buddha? Apabila saat jelang wafat, batin merisaukan anak dan cucu, pasti akan bertumimba lahir di 6 alam gati. Oleh sebab itu, benak saat menjelang wafat sangat penting. Hal ini diajarkan oleh Buddha Amitabha. Jika senantiasa memusatkan perhatian pada Buddha, pasti akan terlahir di Buddha Loka. Jadi harus bisa memahami bahwa semua fenomena yang ada di alam ini semuanya adalah hal di luar batin kita. Jadi harus bisa memahaminya dan tidak melekatinya. Jadi jangan saat meninggal kelak masih memikirkan anak cucu, memikirkan harta benda kita. Kesadaran batin dalam Tantrayana. Bawana dalam Tantrayana mengutamakan kesadaran batin. Contohnya, sadhana poa, mengikat kesadaran batin sadaka pada hati Buddha. Jadi ada sadhana poa dalam Tantra. Itu membawa kesadaran batin sadaka untuk bergabung dengan batin Buddha, hati Buddha. Tetapi sadhana ini tidak boleh dipraktikkan oleh orang yang belum mencapai kontak yoga dalam sadhana yidam yoga. Jadi harus kontak yoga pada sadhana yidam yoga baru boleh melakukan sadhana poa. Contoh lain kesadaran batin dalam Tantrayana adalah penyeberangan arwah yang mengantarkan kesadaran batin arwah ke hati Buddha Amitabha di Sukawati Loka. Pelatihan kesadaran batin yang tertinggi dalam Tantrayana adalah membawa kesadaran batin sadaka langsung memasuki hati Buddha Amitabha, manunggal menjadi satu, mencapai kebudaan dalam tubuh seketika. Dalam sadhana poa juga langsung membawa kesadaran memasuki hati Buddha Amitabha. Contoh lainnya, jika saat bersadhana, batin tidak fokus, berkeliaran ke sana-sini, maka sia-sia sadhananya, karena batinnya tidak berdiam di sana. Oleh sebab itu, dalam bawana mutlak memerlukan batin dan kesadaran. Perlahan-lahan hilangkan semua pikiran liar, pikiran hayal, fokus pada sadhana. Sadaka tekun bersadana setiap hari demi mengokohkan batin dan kesadaran. Jadi setiap hari melakukan hal yang sama, meluangkan waktu setiap hari untuk bersadana, merapal mantra, melafalkan sutra. Tujuannya adalah untuk memusatkan batin Anda. Karena bawana atau pelatihan diri bukanlah proses sehari jadi. Mungkin hari ini perasaan jadi lebih baik, kesadaran batin sepenuhnya ada pada hati Buddha Amitabha. Tetapi esok harinya berbeda, mungkin karena ada kerisauan sehingga tidak bisa konsentrasi. Besok lagi jadi baik lagi, besok lagi menjadi tidak baik lagi. Ini semua tandanya batinnya belum kokoh. Jadi semuanya membutuhkan latihan dan tempaan supaya batin kita bisa menjadi kokoh. Sadaka menekuni sadhana setiap hari demi mengokohkan batin supaya tercapai kondisi sepenuh hati, tiada galau, tiada kekacauan, seperti yang diungkapkan oleh Buddha Amitabha. Dalam Tantrayana ini disebut wajra.
yang menandakan keberhasilan. Jadi wajra itu kan tidak lapuk, tidak rusak, dan kokoh. Jadi itulah keberhasilan. Kini kita memasuki kuis sesi 1. Kita serahkan kepada Pandita Lien.今天的形式，哎，谢谢上师好，大家好。那今天的形式呢， Kuis hari ini akan dibawakan oleh Pandita Dharmaduta Ichai. Jadi hari ini menggunakan PowerPoint dan jawaban diketikkan di kolom chat. Pertanyaan pertama, bagaimana ajaran Dharma Raja Liansheng supaya bawana tidak membuat kita menjadi marah? A. Menekuni sadhana tanpa melatih batin. B. Melatih batin tanpa menekuni sadhana. C. Menekuni sadhana dan melatih batin. Manakah jawaban yang benar? Hampir semua menjawab dengan benar. Jawaban yang benar adalah C. Soal kedua, pelatihan kesadaran benak yang tertinggi dalam Tantrayana melatih apa dari sadaka untuk langsung memasuki hati Buddha dan Manunggal, mencapai kebudaan dalam tubuh seketika. A. Kesadaran benak, B. Kesadaran batin, C. Kesadaran tubuh. Semua menjawab dengan benar. Jawaban yang benar adalah B. Yaitu kesadaran batin. Sekarang kita lanjutkan kembali materi kita. Membahas tentang batin. Batin sadaka tidak dipengaruhi oleh kondisi, melainkan sebaliknya, batin yang mengubah kondisi. Jadi inilah yang penting dalam sadhana. Dalam pelatihan diri kita harus bisa mengubah situasi, mengubah kondisi batin kita maksudnya. Dia ada sebuah kisah, ada 4 biksu yang mendengarkan Dharma Desana dari gurunya. Gurunya berkata, bagus, ia memasang pelita dan berkata, mulai sekarang sampai pelitanya padam, tidak ada yang boleh berbicara. Lalu semuanya duduk dengan hening dan tidak ada yang berbicara. Tiba-tiba hembusan angin memadamkan api pelita itu. Lalu biksu pertama berkata, aduh, angin telah memadamkan pelita. Biksu kedua berkata, wah, kamu udah berbicara. Biksu ketiga berkata, aduh, untung saya tidak berbicara. Dan biksu yang satu lagi berkata, kata guru tidak ada yang boleh berbicara. Jadi ya sebenarnya kisah ini sangat sederhana. 4 biksu cilik ini
Semuanya mengira mereka tidak berbicara, tetapi ternyata mereka semua sudah berbicara. Maksudnya adalah semua manusia pada umumnya sangat mudah mendapatkan pengaruh dari lingkungan. Ini ada kondisi yang alami. Jika batin Anda sangat tenang dan Anda telah memiliki prajna dan memiliki daya samadhi, jadi punya daya samadhi dan juga prajna, maka Anda akan bisa menggunakannya dengan kebijaksanaan Anda akan bisa memilah kondisi itu dan batin Anda tetap tenang. Jadi pada saat Anda mencapai kondisi demikian, batin Anda tidak akan terpengaruh oleh kondisi apapun di luar batin. Tetapi umumnya manusia memang masih mudah terpengaruh oleh kondisi di sekelilingnya. Batinnya mudah dipengaruhi. Inilah sebabnya mengapa kita harus tekun berlatih sadhana supaya batin kita bisa tenang, kita bisa memiliki daya samadhi. Seorang sadaka yang pencapaiannya tinggi dalam samadhi, ia mencapai kesunyataan, tidak terpengaruh oleh kondisi eksternal, senantiasa berada dalam kondisi samadhi. Ini dinamakan batin membunuh kondisi. Jadi batin tidak dipengaruhi oleh kondisi. Ini yang tadi saya sebutkan, pada saat memiliki daya samadhi dan juga memiliki prajna, maka batin Anda lah yang membunuh kondisi, bukan batin dipengaruhi kondisi. Oleh sebab itu, penekun meditasi dan metode penyucian tidak akan mudah marah hanya karena seucap kata. Jika Anda ingin tahu apakah sadhana Anda berhasil, Anda bisa mengamati sendiri apakah Anda mudah terpicu emosinya karena ucapan orang lain. Seperti di Seattle, pernah terjadi kejadian. Misalnya pada saat upacara Dharma, yang paling berat adalah tugas di dapur karena harus memasak untuk berapa ratus orang. Pada suatu hari ada seorang umat yang bercanda saja dengan temannya. Ia berkata, dia bilang, Sisyong, masakan Anda hari ini asin sekali. Sebenarnya ia hanya bercanda, tetapi karena Sisyong itu sudah memasak untuk ratusan orang dan merasa capek, ia pun menjadi emosi. Lalu ia pun membanting sutilnya dan tidak mau memasak lagi. Ini berarti batinnya terpengaruhi oleh kondisi sekitarnya. Tidak bisa tenang. Jadi kita sendirilah yang paling paham bagaimana tingkat pencapaian kita dan juga hasil sadhana kita. Apakah batin kita masih diseret oleh lingkungan, masih dipengaruhi oleh lingkungan, atau sebaliknya. Bagaimana memeriksa kekuatan samadhi kita? Jika mengamati kekuatan samadhi, orang yang kekuatan samadhinya tinggi akan berbeda dengan orang awam yang mudah tersulut emosinya hanya karena seucap kata, bahkan mengalami kesulitan tidur karena terlalu banyak kerisauan. Jadi umumnya orang memiliki kondisi seperti ini. Banyak orang di wihara ataupun dalam bekerja saat berinteraksi dengan orang lain. Banyak sekali pergesekan. Kadang ucapan orang lain membuatnya mudah terpicu emosinya. Dan akhirnya saat di rumah pun ia tidak bisa tidur. Ia selalu berpikir tentang kejadian yang dialaminya itu dan memendam kekesalan. Jika Anda mengalami hal ini, maka Anda harus paham itu tidak perlu. Saat Anda merasa jengkel, orang itu juga nggak tahu Anda sedang kesal. Dia juga tidak tahu jika Anda sedang kesal, Anda tidak bisa tidur, dan sebagainya. Jadi itu hal yang sia-sia. Jadi jangan
Jangan biarkan kerisauan orang lain menjadi kerisauan kita. Jangan biarkan kesalahan orang menjadi beban dalam pikiran kita dan beban dalam hati kita. Jadi jika Anda merasa kesal, Anda sadana saja. Jika Anda merasa tidak sanggup bersadana, duduk dengan tenang, visualisasi mula Carya Lenshen duduk di atas puncak kepala kita, memancarkan cahaya putih, dan kita terus-menerus merapal mantra. Mula Carya Lenshen pasti akan memberkati kita supaya prajna kita bisa timbul, kebijaksanaan kita timbul, dan pikiran yang penuh dengan kegelapan batin itu akan pelan-pelan tersingkirkan. Jadi jika Anda sedang emosi atau mengalami kerisauan batin, perasaan yang tidak menyenangkan, pengalaman jelek, cukup tenangkan batin Anda, visualisasi mula Carya Lenshen menetap, dan kita terus merapal mantra. Itu juga merupakan pahala dalam sadhana. Penekun meditasi dan metode penyucian sepenuhnya hidup dalam perasaan gembira, senantiasa bersukacita dalam keheningan samadhi. Jadi seorang sadaka itu selalu bergembira, sadaka sejati. Bagaimana orang lain memperlakukan Anda itu urusan dia. Apa yang ia ucapkan kepada Anda itu juga urusan dia. Jadi jalani saja hidup Anda dengan bahagia. Apakah kalian ingat hal yang pernah saya ucapkan? Bagaimana orang memperlakukan kita itu adalah bentuk buah karma. Itu sulit untuk diubah. Tetapi bagaimana kita bereaksi itu adalah benih karma. Jadi itu bisa kita kontrol. Batin seorang penekun meditasi. Batin tidak datang dan tidak pergi, tidak memperoleh, tidak kehilangan, tiada suka, tiada kebencian, tiada iya, tiada bukan, tiada benar, tiada salah, tiada hitam, tiada putih, tiada kebajikan, tiada kejahatan. Inilah batin Mahapurna yang sejati. Inilah dhyana. Jadi dalam Lamdre atau Mahapurna, pada akhirnya semuanya adalah batin yang samadhi. Batin yang tenang, senantiasa dalam kondisi samadhi. Tiada suka, tiada duka. Tetapi orang awam memang memiliki pergolakan batin, terkadang merasakan sukacita, terkadang merasakan duka cita. Tetapi Anda harus paham bahwa sesungguhnya batin itu tidak datang dan tidak pergi. Tiada wujud. Jadi semuanya sunya. Jika ada hal baik yang terjadi, terima saja. Tidak, hal yang tidak baik terjadi juga diterima saja. Memang tidak mungkin dalam sekejap Anda langsung bisa mencapai batin Mahapurna yang sejati yang tidak melekati apapun. Tetapi kita tetap harus berupaya supaya kita bisa mencapai kondisi batin seperti itu. Supaya batin kita tetap berada dalam kondisi tenang. Pelatihan batin sadaka yang melampaui kondisi awam. Batin tidak lagi goyah, senantiasa memasuki samadhi, berada dalam kondisi samadhi, tidak goyah karena 8 kondisi duniawi. Celaan seperti apapun seakan tidak ada, tidak berpengaruh. Kondisi apapun tidak akan mempengaruhi sadaka. Separah apapun kondisi yang dialaminya, sadaka tetap merasakan sukacita. Inilah sadaka yang mencapai kesucian. Apa itu 8 kondisi duniawi? Yaitu dipuji, dihina, dicela, dihormati, mendapatkan keuntungan, mengalami kerugian, menderita, dan bahagia. Jika Anda bisa tetap tenang, tidak goyah mengalami 8 kondisi duniawi ini, maka batin Anda sudah samadhi. Bahkan, jika tidak punya tempat tinggal, tidur berselimutkan langit, beralaskan bumi, bermandikan hujan,
Inilah batin sadaka yang telah mencapai tingkatan yang sangat tinggi. Ini sulit memang. Jika Anda bisa mencapai kondisi ini, berarti sudah mencapai tingkatan yang sangat tinggi. Jika Anda bisa mencapai kondisi ini, maka batin Anda akan sangat tenang. Apa itu fungsi kesadaran batin? Saat sadaka menemui nidana yang tidak baik, batinnya merasa tidak rela. Malam harinya ia sulit tidur, bersimbah air mata. Ia menceritakan persoalannya kepada semua orang. Untuk mengungkapkan perasaan kesalnya, barulah ia bisa merasa nyaman lagi. Itulah fungsi kesadaran batin. Kondisi ini memang dialami oleh sangat banyak orang. Banyak umat yang jika merasa tidak senang, ia akan menelpon umat yang lain, menelpon teman-temannya, menceritakan kejadian yang dialaminya. Sesungguhnya meskipun Anda sudah menceritakan ke banyak orang, tetap saja kerisauan Anda itu ada. Jadi yang paling baik adalah Anda bersadana saja atau merapal mantra. Mendapat pengaruh dari kondisi eksternal bukanlah kemampuan dhyana. Batin tidak datang dan pergi, tiada kecil dan besar, tiada iya dan bukan, tiada kebajikan dan kejahatan, itulah batin sejati. Bagaimana melakukan transformasi kilesa? Kilesa membutuhkan batin untuk mewujud. Tiada batin, maka tiada kilesa. Jadi pergerakan batin itu yang sangat penting. Di mana batin Anda menetap? Jika Anda menetap pada Buddha, batin Anda menetap pada Buddha, maka kilesa atau kerisauan itu sangat mudah untuk ditransformasikan, diubah. Patriark keempat, Tausin, berjumpa dengan patriark ketiga, Sheng Chan. Ia memohon metode untuk mencapai pembebasan atau moksa. Patriark ketiga bertanya, siapa yang mengikat Anda? Tausin menjawab, tidak ada yang mengikat saya. Lalu Sheng Chan bertanya, jika tidak ada yang mengikat Anda, mengapa Anda memohon pembebasan? Pada saat itu ia pun tercerahkan. Jadi, jika Anda memiliki kemelekatan, maka sesuatu itu ada. Tetapi jika Anda tidak melekatinya, ia pun tiada. Tetapi ada juga ungkapan bahwa kerisauan adalah body. Jadi sesungguhnya kerisauan itu atau kilesa bertujuan untuk melatih batin kita. Jika Anda paham bagaimana memanfaatkan kilesa untuk melatih batin Anda akan mencapai body. Tetapi jika tidak sanggup, maka Anda akan mengalami kegagalan, kerisauan. Jadi semua hal yang terjadi di sekitar kita merupakan pendukung dalam pelatihan diri kita, baik itu hal yang baik ataupun hal yang tidak baik, semuanya merupakan pendukung bagi kita, melatih kita. Dharma yang disampaikan oleh Sang Buddha Sakyamuni belum tentu bisa mewujud, belum tentu bisa kita pelajari atau ambil hikmahnya dalam kondisi nidana yang baik. Terkadang kita bisa mempelajarinya dalam kondisi nidana yang tidak baik. Jadi semua nidana yang kita alami itu merupakan pendukung bagi latihan diri kita. Jika kita memahami itu, maka kita akan mudah melakukan transformasi batin. Batin tidak goyah, tidak ada kerisauan. Kerisauan timbul karena batin goyah. Oleh sebab itu, Buddha Dharma mengajarkan kita bagaimana memutuskan kilesa.
Mesti tiada batin, maka dapat memutuskan kilesa. Batin tidak goyah, maka dapat memutuskan kilesa. Batin membunuh kondisi, maka dapat memutuskan kilesa. Apabila batin dipengaruhi kondisi, maka selamanya tidak akan bisa memutuskan kilesa. Oleh sebab itu, kilesa di dunia fana sesungguhnya adalah hal yang semu. Buddha Ratna Sambawa bersabda, ada 3 macam orang yang tidak akan mencapai keberhasilan dalam sadhana. Yang pertama, orang yang temperamen dan pemarah. 2 orang yang licik dan jahat. 3 orang yang memiliki keserakahan tanpa batas. Batin Buddha berkontak dengan batin langit. Batin langit berkontak dengan batin manusia. Batin manusia penuh temperamen, kelicikan, dan keserakahan. Sadhana apapun yang ditekuni pasti tidak akan mencapai kontak batin. Oleh sebab itu, menekuni sadhana perlu melatih batin sebagai pondasi. Jadi harus bisa mengamati batin sendiri. Harus dipenuhi dengan pikiran bajik, pikiran baik. Kita tiba pada kuis sesi 2. Soal ketiga, seorang sadaka yang memiliki pencapaian tinggi dalam samadhi ia mencapai kesunyataan. Apa istilah batin yang tidak terpengaruhi kondisi eksternal? A. Kondisi pembunuh batin. B. Kondisi membunuh batin. C. Batin membunuh kondisi. Ada yang salah menjawab B, tetapi sesungguhnya jawaban yang benar adalah C, yaitu batin membunuh kondisi, jadi tidak terpengaruh kondisi eksternal. Soal keempat. Buddha Dharma mengajarkan metode memutuskan kilesa, yaitu A. Tiada batin, B. Menggunakan batin, C. Batin sejati. Hampir semua menjawab dengan benar. Hanya ada beberapa yang menjawab B. Jawaban yang benar adalah A. Tiada batin. Sekarang kita kembali ke materi lagi. Kita tiba pada rangkuman. Menekuni sadhana perlu melatih batin. Menekuni sadhana tanpa melatih batin akan menjadi mara. Jadi dari tadi sudah ditekankan bahwa menekuni sadhana perlu melatih batin juga. Sifat sejati mara adalah gabungan dari kesombongan dan iri hati. Jadi orang yang suka berselisih, sombong, dan iri hati itu merupakan mara. Welas asih adalah bodhisattva, pencerahan sejati adalah Buddha. Jadi Buddha memiliki hati yang welas asih dan telah tercerahkan. Menekuni Buddha Dharma berarti melatih batin, melatih diri hingga mencapai pencerahan tata gata. Inilah yang terpenting. Jadi yang terpenting dalam melatih diri adalah bersadhana sekaligus juga melatih hati. Jadi supaya kita memiliki daya samadhi dan juga prajna. Saat batin bebas leluasa dan tidak terpengaruh oleh kondisi eksternal, tidak melekati apapun,
dengan sendirinya akan mencapai pencerahan tata gata yang bebas leluasa. Jadi tidak boleh melekati apapun. Untuk bisa tidak melekat memang butuh proses. Ini merupakan hal yang sulit, tetapi disitulah Anda bisa melihat tingkat pelatihan diri Anda. Jadi materi hari ini sampai di sini. Dan sebagai penutup saya akan menceritakan sebuah kisah. Di Inggris, Westminster Abbey, ada sebuah gereja yang bernama Westminster Abbey. Di sana ada sebuah ruangan bawah tanah yang dipenuhi dengan prasasti. Di sana bukan hanya orang biasa yang bisa ditaruh prasastinya, hanya untuk para bangsawan dan orang yang terkenal, contohnya Newton, Darwin, Dickson, dan lain-lain. Jadi ada kuburan mereka di sana, ada prasastinya. Dan di sana ada sebuah prasasti yang tidak ada nama, tidak ada tanggal kelahiran, tanggal kematian, tidak ada. Hanya ada tulisan yang membuat semua orang ingin ke sana untuk melihatnya. Tulisannya apa? Kalimat di prasasti nisannya itu tulisannya adalah dalam bahasa Inggris tetapi diterjemahkan kurang lebih seperti ini. Saat saya masih muda dan saya masih penuh energi yang meluap-luap, saya sungguh ingin mengubah dunia. Saat saya sudah paruh baya, saya sadar bahwa saya tidak punya kemampuan mengubah dunia. Akhirnya saya mengalah. Jadi saya hanya ingin mengubah satu negara saja. Tetapi saat saya sudah menua, saya baru sadar saya tidak punya kemampuan mengubah negara. Akhirnya saya kembali berkompromi. Yang ingin saya ubah hanyalah keluarga saya. Tetapi kini, saat saya hanya bisa terbaring di tempat tidur, saya baru sadar tidak ada lagi kemampuan itu. Dan tiba-tiba teringat lagi seumur hidup ini apa yang telah terjadi. Ia pun berpikir bahwa jika pada saat masih muda saya tidak punya keserakahan dan ambisi untuk mengubah dunia, mengubah negara, dan mengubah keluarga saya, melainkan hanya mengubah diri saya sendiri, mungkin saja saya sudah berhasil mengubah diri saya, lalu berhasil mengubah keluarga dan teman-teman, lalu berhasil mempengaruhi negara, bahkan mempengaruhi dunia. Siapa yang tahu? Jadi mungkin kisah ini sangat pendek, tetapi di dalamnya mengandung makna dan filosofi yang mendalam. Jadi sesungguhnya, apakah seseorang bisa mengubah dunia? Tidak ada yang bisa tahu. Banyak hal yang tidak bisa terungkap, tidak bisa terpikirkan dan diungkapkan dengan kata-kata, seperti Mulacarya Lenshen bisa menulis buku sebanyak 290-an buku. Dari di Taiwan, bermula di Taiwan hingga sekarang di Seattle. Berapa banyak orang yang berhasil dipengaruhi oleh Mulacarya? Paling tidak sudah mempengaruhi 5 juta siswa, yaitu kita semua, yang telah bersarana kepada Mulacarya Lenshen. Jadi ini sebuah tekad dari Mulacarya yang berhasil mempengaruhi dunia. Sama seperti sebuah mandala. Sama seperti Nelson Mandela. Jadi pada saat di Afrika, Nelson Mandela itu mengalami ketidakadilan karena warna kulitnya.
Dan pada saat itu terjadi perasaan dendam, sehingga banyak sekali pertikaian di antara kaum kulit putih dan kulit hitam. Dan akhirnya Nelson Mandela memahami bahwa jika ingin mengubah semua kondisi itu, mengubah peperangan itu, yang harus diubah pertama kali adalah batin. Dan akhirnya ia berhasil mengubah batinnya dan ia berhasil mempengaruhi semua rakyat di Afrika Selatan dan akhirnya bisa mengubah dunia dan memiliki pemikiran bahwa ada kesetaraan di antara kaum kulit putih dan kulit hitam. Jadi pikiran itu telah mempengaruhi seluruh dunia, sama seperti pikiran Mahatma Gandhi. Kembali lagi pada diri kita, apa yang sedang kita lakukan? Sesungguhnya yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah pendidikan. Bidang pendidikan kita bersama-sama belajar. Tujuannya supaya diri kita masing-masing bisa melatih prajna kita, bisa melatih cahaya kita. Suatu hari kita telah mendapatkan kebijaksanaan dan memancarkan cahaya yang bisa mempengaruhi orang lain. Jadi inti dari kisah ini adalah mengubah diri sendiri dan memancarkan cahaya untuk orang lain. Hari ini kita sama-sama belajar. Memang kita telah menghabiskan banyak waktu, tetapi semua ini ada hikmahnya, ada gunanya. Jika seseorang telah mempelajari Buddha Dharma dan menjadi orang baik, dengan bertambahnya satu orang baik, berarti kita telah mengurangi satu orang jahat. Jadi di sini saya juga berterima kasih kepada Mula Carya yang telah memberkati kita, dan juga berterima kasih kepada Acarya Lien He yang telah mengadakan kurikulum pendidikan ini, supaya kita semua juga bisa belajar mengubah diri kita dan memancarkan cahaya kepada orang lain. Sebagai penutup, saya mendoakan keberhasilan sadhana kita semua. Om Mani Padme Hum. Terima kasih atas kelas Acarya Leni yang sangat berharga ini yang telah mengajarkan kita bagaimana menekuni sadhana dan juga melatih hati, melatih batin kita. Jadi kita harus senantiasa mengamati batin kita melalui penekunan samadhi, membantu kita memiliki batin yang tenang. Kita juga bisa merapal mantra untuk mengubah pikiran kita, mengubah benak kita, dan memutuskan kilesa atau kerisauan. Jadi semua hal yang terjadi jangan dianggap sebagai kerisauan, melainkan menjadi faktor penunjang dalam sadhana kita. Terima kasih kepada Acarya Leni yang telah mengajarkan kita bagaimana metode mempelajari pengamalan sadhana tantra dalam kehidupan kita. Dan kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Ada sebuah pertanyaan. Apabila batin tidak lurus dan ada pikiran hayal, lalu kita bersadhana, apakah kita akan menjadi marah? Sesungguhnya maksudnya marah ini adalah sikap batin kita. Jadi bukan berarti kita berubah menjadi iblis atau marah. Tapi jika batin Anda tidak lurus dan ada pikiran hayal, maka pasti akan timbul hal-hal yang menyimpang dalam diri Anda. Jadi maksud marah ini maknanya juga cukup luas. Jadi jika sadhana, tetapi Anda masih melekati harta, tahta, reputasi,
itu membuat Anda akan mengalami penyimpangan dalam sadhana. Bukan berarti Anda akan menjadi iblis, Anda bertanduk dan sebagainya. Pertanyaan kedua, apakah loba, moha, dan dwesa, keraguan, dan juga kesombongan adalah marah? Kita dapat menggunakan sadhana Tantra Chenpo untuk melatih batin kita dan pikiran kita. Inilah yang terpenting. Kita harus senantiasa mengingatkan diri kita, introspeksi diri, dan juga mengamati diri kita. Dan kita juga membutuhkan seorang acarya sejati untuk membimbing kita. Acarya sejati membimbing kita berada di jalan pelatihan diri yang sejati. Ini sangatlah penting. Jika Anda tidak ke wihara, Anda perlu membaca buku karya Maguru dan juga mendengarkan Dharma Desana supaya Anda bisa senantiasa berada di jalan yang benar dan tidak melenceng. Pertanyaan lainnya, apa yang dimaksud dengan Sravaka dan Pratekya? Sravaka berarti mereka tercerahkan dengan mendengarkan Dharma Desana. Pratekya Buddha berarti memahami 12 fenomena yang saling bergantungan dan mencapai kebudaan. Jadi 4 tingkatan tertinggi adalah Buddha, Bodhisattva, Pratekya Buddha, dan Sravaka. Jadi yang Sravaka itu dengan mendengarkan Dharma Desana ia tercerahkan. Jika ada yang masih belum paham, boleh mengeceknya di Google dan membaca literatur yang lebih jelas lagi. 好的，谢谢莲医上师。阿弥陀佛。好，那请问大家还有其他的问题吗？ Apakah masih ada pertanyaan 大家如 lainnya? 果有问题可以发上来，或者说开麦直接开麦举手。 Apabila ada pertanyaan, boleh mengangkat tangan atau membuka mikrofon Anda. 好，那我们稍等一下，我现在再跟大家重新在这个时间等大家写这些问题的时候，我们再来就是跟大家讲一下哈，请大家 Sambil 注意 menunggu, 这个真佛密法课程的最近的 kita akan menyampaikan pengumuman lagi. 17日是下周， Tanggal 17 November 最后一节课， adalah 然后呢， kelas terakhir kita. 日呢就请大家把 Tanggal 24 November 有6篇 adalah waktu pengumpulan dari tugas esai, yaitu ada 6 tugas esai 心得视频，在11月 dan juga tugas akhir. Tugas akhir kita berupa video 5 menit tentang esai apa perolehan kita dalam mengikuti kelas ini. 请我们的辅导员来帮助大家。 Jika ada pertanyaan, boleh bertanya kepada mentor kita. Mentor untuk Indonesia adalah Wira Jiangshi. 晚上8点， Lalu tanggal 1 Desember jam 7 malam ada ujian. 8月晚上8点， Dan tanggal 8 Desember jam 7 malam waktu Indonesia Barat 解业宗师。 adalah penyerahan sertifikat. 就是说，这6篇心得作业还有期末作业呢，是我们考试的必须的。 Jadi 6请大家6 lembar esai dan juga tugas akhir itu merupakan persyaratan untuk mengikuti ujian. 巩固我们学过的知识非常有作用的，所以大家加油。好，那好的，谢谢 Jadi 孟海。 bersemangatlah mengerjakannya. 看看还有同门有问题吗？好的，如果没有问题，那我们今天的课程 Jika tidak ada lagi pertanyaan, maka kita sudahi kelas kita sampai di 没有 sini. 问题是吗？YouTube 上有问题吗？好像也没有。好吧，那好，那我们现在有请莲一上师为跟大家说再见。我们
Marilah kita beranjali menghaturkan sembah syukur kepada Mula Carya Lien Shen yang telah memancarkan cahaya pemberkatan sehingga kelas kita hari ini berlangsung dengan lancar dan manggala. Terima kasih kepada Ketua TBF Acarya Lien Hua Cheng Chu, kepada Ketua Divisi Pendidikan Acarya Lien He, kepada Ketua Divisi Humas Acarya Lien Jia, kepada Acarya Lien Fei, kepada para Acarya Dharma Carya Biksu, Biksuni, Pandita Dharma Duta, Pandita Loka Palasraya, pembawa acara, penerjemah, para mentor, para Dharma Duta, serta para umat yang telah bergabung bersama untuk belajar. Minggu depan adalah materi kita yang terakhir. Terima kasih. Sampai jumpa. 我们在新加坡一起上线。好，明天有讲座，明天你们是的，是的，是的。辛苦了。有直播吗？刚刚我们师范有直播吗？聚会还在听你的课呢。感恩你的鼓励加持。明天有直播吗？你都在课程？听你的课。不知道哎，可能 Facebook 有，也许。也许，因为很可惜啊，有直播就可以看一下。好，谢谢大家。好，阿弥陀佛，再见。谢谢上师，谢谢莲丽上师，谢谢联合上师、莲家上师，再见。我们下周再见。下周是我们的第5章第9节真佛弟子的责任，请大家期待。大家再见咯，阿弥陀佛，感恩。Sampai jumpa minggu depan. 我们有去看到后台的翻译一家助教，他一边翻译，我们就一边跟他打招呼，很认真的在翻译，非常感动。谢谢，拜拜。再见了。谢谢，谢谢。谢谢。大家不要忘记哈，西雅图的时间已经改了，大家加油。所以星期天师尊的同修是台湾时间中午12点，大家不会早上见啦。到星期一呢是早上7点，好吗？拜拜。好，拜拜。还有星期天哈，星期天是药师佛的圣诞，所以我们晚上有这个同修药师佛本尊法，庆祝这个药师佛的圣诞，大家记得来参加。拜。谢谢那个助教，也谢谢阿芳助教，谢谢大家，拜拜。谢谢上师。